Pemirsa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Menurutnya, survei itu menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga bulan September 2015. Pada saat itulah pemerintah tengah menghadapi banyak masalah, di antaranya merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ada kebakaran hutan yang tak kunjung selesai sampai kita menjadi negara pengekspor asap, termasuk jangan lupa pemirsa, ada sinetron soal kegaduhan di dalam kabinet. Kita simak sama-sama statement dari Pramono Anung berikut ini. Ya, yang pertama survei itu kan menunjukkan potret ketika survei dilakukan. Jadi memang kalau dilihat awal September sampai dengan minggu kedua, ketiga September, itu kan memang tekanan terhadap kurs rupiah sedang dahsyat-dahsyatnya. Dan pada waktu itu sempat sampai dengan 14.800. Jadi kalau kemudian itu dilihat hanya spot pada waktu survei dilakukan, memang pasti akan ada penurunan tingkat kepuasan kepada pemerintah. Tapi kalau surveinya dilakukan pada hari ini, di mana kurs pada hari ini sudah kembali pada angka kurang lebih 13.400, 13.500, kemudian indeks harga saham gabungan juga mengalami kenaikan, adanya stabilisasi persoalan ekonomi, walaupun juga tidak bisa ditutup masih ada persoalan hal yang berkaitan dengan asap. Maka sekarang Presiden sedang ada di Sumatera Barat, Pekanbaru dan Jambi. Beliau saat ini sedang ada di Kampar, di Riau. Nah, ya apapun kami memberikan apresiasi terhadap yang melakukan survei, tetapi kami meyakini kalau persoalan ekonomi, turbulensi ekonomi ini bisa segera diatasi dan juga persoalan-persoalan asap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan teratasi, kami yakin pasti tingkat kepuasan publik kepada Presiden Jokowi, kepada pemerintahan ini pasti akan naik kembali karena memang pemerintah ini secara sungguh-sungguh bekerja begitu ya, dan masyarakat juga bisa melihat bagaimana Pak Jokowi mendedikasikan waktunya kepemimpinannya itu dari pagi sampai malam untuk memikirkan persoalan bangsa. Dan persoalan ekonomi kan bukan hanya persoalan lokal atau domestik, tetapi mayoritas 70% lebih ini kan persoalan yang timbul akibat dari luar. Tetapi kalau orang membaca bagaimana pemerintahan ini mengantisipasi yang kemudian mengeluarkan yang kita sebut dengan struktural reform atau melakukan reformasi besar-besaran dalam birokrasi dan regulasi, kami meyakini ke depan pasti ini akan memberikan manfaat yang cukup banyak. Statement Pramono Anung yang mengatakan bahwa Presiden mendedikasikan waktunya, Pak Fadil, Mas Hadi, dari pagi sampai malam untuk memimpin pemerintahan. Saya jadi ingat loh, waktu zaman Pak SBY dikritik soal kantung mata, itu karena kurang tidur, itu kan sama juga kan, mendedikasikan waktunya. Apa mungkin Pak Jokowi kurangnya kantung mata saja ya, sehingga hasil survei merosot begitu kan. Tapi Mas Hadi, Anda juga mungkin sengaja nih milih momentum di tanggal-tanggal itu pada saat memang lagi ada turbulensi ekonomi seperti kata Mas Pram tadi. Anda kalau pilih yang tanggal lain mungkin beda hasilnya. Karena memang faktor kebetulan juga kali ya. Karena 6 bulan sekali. Bukan pesanan kan, dari koalisi bukan. Karena yang 6 bulan sekali kan hitungannya pas ini ya. Oh gitu ya. Pas, listnya itu pas. Artinya kalau memang 6 bulan berikutnya kita berharap ada perubahan, tergantung juga kondisi. Tergantung apakah nanti hasil survei menjadi salah satu indikator ya, bukan cuma salah satu indikator untuk penilaian. Mudah-mudahan ada kemajuan karena rasa optimis masyarakat kalau dilihat dari survei ini juga kelihatan bahwa masyarakat yakin bahwa ke depan tuh ekonomi bisa membaik. Kalau mungkin sampai hari ini Anda akan melakukan riset, mungkin ada yang berbeda terkait dengan meningkatnya korupsi 12,3%. Ini kan masalah yang jadi perhatian masyarakat. Karena isu-isu terhadap RUU KPK itu mungkin bisa mengemuka di situ. Kalau di sini kita lihat dari sisi hubungan antara tingkat kepuasan ya, tingkat kepuasan terhadap aparat penegak hukum. Di situ bisa kita lihat. Salah satu di sini kita lihat bahwa KPK masih memiliki angka tertinggi yaitu 68,2% dibandingkan kejaksaan dan kepolisian. Nah, kalau kita kembali ke belakang, lahirnya KPK ini kan merupakan sebuah lembaga ad hoc karena dianggap
kinerja kepolisian dan kejaksaan belum optimal, maka lahirlah KPK. Nah, bagi saya kalau melihat hasil survei ini, KPK bisa saja dibubarkan tentu dengan catatan. Dengan catatan apabila kepolisian dan kejaksaan tingkat kepuasannya sudah berada di atas KPK, minimal sejajar. Nah, persoalan sekarang kan belum masih jauh 37,7 44,8%. Nah, ini menjadi PR artinya juga. Kalau mau dibubarin yang ini dinaikin dulu dong ya. Nah, ini dinaikkan dulu minimal gitu kan? Di atas KPK atau minimal sejajar lah. Tapi mungkin itu termasuk visi bahwa dalam waktu 12 tahun Polri Kejaksaan sudah lebih tinggi mungkin gitu kan. Jadi umurnya 12 tahun aja selesai gitu. Tapi kita nggak akan lebih dalam di situ. Begini, sebelum ke Pak Fadel, ini kan adalah riset yang artinya memang dengan responden apa istilah Anda tadi random sampling ya. Nah, artinya begini, ini kan juga dipengaruhi oleh responden yang dipilih. Nah, apakah mungkin ada wilayah, daerah atau mungkin kelompok responden tertentu yang mungkin saja hasilnya bisa berbeda dari ini kalau dilakukan dalam waktu yang sama? Oh enggak, karena hasil survei yang dilaksanakan dengan sampel juga tidak jauh beda dengan apa yang sampel dilakukan oleh BPS dengan jumlah proporsionalnya juga. Jadi saya yakin tidak, karena selama ini kita juga melaksanakan survei dengan standar yang sama, dengan metode yang sama, dan insya Allah hasilnya juga tidak jauh beda. Artinya ini dengan cara yang dilakukan BPS sebagai lembaga negara termasuk Indobarometer juga jauh berbeda. Pak Fadel, sebelum Anda komentari soal yang teknis tadi, apakah ini juga dipengaruhi oleh gaya dan komunikasi politik, komunikasi publik kabinet termasuk para menteri-menterinya kepada rakyat? Itu faktor utama. Artinya faktor utama bagaimana mengkomunikasikan program-program kerja kepada masyarakat, kepada rakyat dengan baik. Kemudian apa yang dihasilkan oleh mereka. Jadi misalnya tadi Mas Pramono mengatakan istilah bekerja sampai mata ini kantung matanya dari pagi sampai sore 24 jam bukan ukuran jam orang bekerja. Artinya sekarang ini orang pakai istilah bukan lagi hard working, tapi smart working. Artinya kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat, cermat, dan kita harus punya strategi yang jelas gitu. Untuk ke situ Pak Fadel, Han membutuhkan kapasitas, kualitas, kapasitas, ya apalah istilah para akademisi itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana penilaian Anda terhadap anggota kabinet dan nahkodanya. Apakah sudah memenuhi kapasitas atau ya kualitas mungkin yang untuk menuju, mencapai seperti yang Anda katakan tadi? Ya saya kira kalau kualitasnya ya di tengah lah ya, bagus, pas-pasan gitu. Pas-pasan. Tidak terlalu hebat sekali. Oh, gitu. Tetapi yang paling utama tidak nampak teamwork-nya. Tidak nampak teamwork sebagai Menteri Ekonomi. Tidak nampak Menteri, ya saya lihat ini jalan sendiri-sendiri. Saya khawatir survei lagi berikutnya tidak akan naik malah menurun. Ini kekhawatiran saya. Saya tidak menghendaki demikian. Saya menghendaki agar terjadi kenaikan lebih tinggi lagi. Artinya paling tidak kembalilah, tidak drop 11%, tapi tingkat kepuasan masyarakat sudah 56% lah. Ya, harusnya kan DPR bisa berperan Pak untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif kepada pemerintah sekarang ini. Sulit, tidak mudah. Karena DPR terlalu banyak orang dan situasinya kurang. Budaya kerja, kultur itu mesti dirombak dulu. Artinya situasi sekarang juga tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak, legislatif ataupun eksekutif. Oh iya, otomatis. Kalau begitu mungkin Mas Adi Anda juga harus melakukan survei yang sama ke DPR. Nanti kita bandingkan hasilnya. Udah tuh jelek gitu. Kalau dilihat di sini masih di bawah. Masih di bawah eksekutif. Kalau sini kan dari tingkat hubungan ya, hubungan presiden dengan lembaga negara itu kan bisa kelihatan karena harmonis, kemudian bisa berjalan optimal dan sebagainya. Nah, yang paling terendah kan antara DPR dan DPD. Oh, DPR dengan DPD itu selalu satu paket, padahal sebenarnya kan berbeda gitu kan. Cuma kita kan bikameral. Menilai satu. Nah, itu yang tahunya ya cuma DPR di Senayan misalkan, nah itu yang mereka tahu. Oke, Mas Adi, ini soal kemiskinan, kemudian kurang sejahtera masyarakat, itu kok masalah yang jadi perhatian masyarakat tuh angkanya kok kecil ya, 3,7%. Kemudian kurang kesejahteraan masyarakat itu 2,9%. Saya tidak tahu bagaimana mengatrikan ini. Apakah ini yang kurang menjadi perhatian publik atau program-programnya yang kurang dipahami publik sehingga menteri-menteri yang terkait dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat ini juga ikut-ikutan tidak populer? Yang dianggap gagal ya? Iya.
ada beberapa hal persepsi masyarakat pada periode Jokowi JK ini yang dianggap gagal. Salah satu kan harga bahan pokok. Itu yang mereka rasakan ya, apa yang mereka rasakan. Kemudian dianggap bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi masalah ekonomi. Karena ini berlarut-larut sehingga dolar sampai naik, kemudian sembako mahal, BBM juga naik. Kemudian sehingga melemahnya nilai tukar rupiah, kemudian harga BBM, kemudian program visi dan misinya belum terbukti. Jadi masyarakat belum merasa sepenuhnya dari program-program yang ditawarkan itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga masalah lapangan pekerjaan, kemudian ini juga muncul tadi Bang Fadel, bahwa Presiden tidak mampu mengontrol kinerja para menterinya. Ada. Itu 3% muncul. Di sini tadi apa yang dibahas tadi muncul juga. Nah, cermat juga ya berarti. Kemudian masalah korupsi. Seperti apa itu? Ya, dalam pertanyaan kalau itu? Pertanyaan kan kita pertanyaan terbuka. Jadi apa saja muncul. Misalkan dalam hal ini saat ini setelah sekitar 1 tahun menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, menurut Bapak Ibu apa kegagalan pemerintahan Jokowi JK? Nah itu, dan jawaban itu bisa macam-macam karena kita itu tidak mengkonstruksi jawaban terbuka, pertanyaan terbuka. Nah muncullah berbagai macam jawaban ini. Kalau dari hasil keseluruhan, bagaimana konstruksi riset ini bisa membuat kita mengambil sebuah kesimpulan dalam tanda petik bahwa pemerintah sebenarnya sudahkah atau masih kurang fokus pada upaya pemberantasan kemiskinan tadi? Kalau kita lihat dari hasil survei ini, kita merumuskan misalkan persoalan utama yang muncul di pertanyaan pertama. Kita bertanya tentang apa permasalahan yang ada di Indonesia secara umum. Nah di situ kan bisa kelihatan. Kemiskinan banyak. Yang muncul kan perekonomian, kemudian sulitnya lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok mahal, kemudian meningkatnya korupsi, kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan rakyat. Nah tentu ini dampaknya juga terkait dengan masalah kemiskinan nantinya. Iya. Artinya itu harusnya jadi konsentrasi utama pemerintah ya. Permasalahan inilah seharusnya menjadi pembicaraan yang serius di terutama masalah ekonomi. Maka saya sarankan dari hasil survei ini kalau bisa tim ekonominya harus bekerja optimal, kapan perlu diperkuat atau nggak bisa diganti aja. Pak Fadel, closing statement kira-kira nih. Bagaimana ini seharusnya nih pemerintah ini? Saya kira ada, menurut perasaan saya bisa menurun atau juga harapan kita bisa menaik. Ada 5 faktor yang paling utama yang menurut saya harus menjadi perhatian. Yang pertama kemiskinan. Kemiskinan makin hari makin buruk. Ini harus menjadi perhatian utama. Kalau perlu langsung dibawa komando Presiden. Yang kedua daya beli masyarakat. Dewasa ini daya beli makin hari makin tidak ada, rakyat sulit membeli sesuatu di supermarket di mana-mana menurun sampai 50%. Kemudian gap antara kaya dan miskin, senjangannya makin lebar. Makin hari makin besar. Gini rasio itu sudah mendekati angka yang tidak bagus. Yang berikutnya indeks pembangunan manusia. Ya, IPM. Yang kelima adalah lapangan pekerjaan. Kalau 5 hal ini betul-betul diperhatikan dengan baik, nah saya pikir akan naik. Dan untuk itu kami dari DPR sudah memutuskan ini ekonomi makro ada indikatornya, ada target pembangunan, dan target pembangunan ini tidak nampak Presiden menuju ke sana gitu. Itu kan arah yang jelas. Ya itu saya tadi mau Pak, ke Bogor. kita jalani aja dulu Pak. Oke, terakhir Mas Hadi, bulan apa lagi survei berikutnya? Insya Allah 6 bulan sekali lagi. Bulan Maret berarti? Ini kan September kan? September. Insya Allah sekitar bulan Maret nanti kita. Oke, kita tunggu hasilnya di bulan Maret ya. Mas Hadi terima kasih bersama kami. Pak Fadel terima kasih. Sampai ketemu lagi dan kita tunggu hasilnya. Ya, terima kasih Pak Fadel.